Pemirsa, Indonesia mewaspadai penyebaran virus varian baru COVID-19 Omicron yang berasal dari Afrika Selatan. Salah satunya adalah antisipasi melalui jalur penerbangan di bandara. Otoritas penerbangan Bandara Soekarno-Hatta mulai memperketat pengawasan. Sejak merebaknya varian baru COVID-19 Omicron, Indonesia mulai menutup penerbangan dan kedatangan beberapa negara, terutama negara Afrika. Setidaknya ada 11 negara yang sementara warganya tidak diizinkan memasuki Indonesia, mayoritas dari Afrika Selatan. Ada 11 negara yang sementara ini tidak diperbolehkan masuk negara Indonesia, di antaranya Afrika. Namun ada pengecualian bagi peserta G20. Dan karantina. Pemerintah melalui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga menyatakan seluruh WNI maupun WNA yang tiba dari luar negeri wajib melakukan isolasi mandiri selama 7 hari. Sedangkan WNI dan WNA yang sempat transit penerbangan ke negara-negara Afrika wajib melakukan karantina selama 14 hari. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk daftar pada poin A menjadi 7 hari. Hingga kini varian Omicron telah menginfeksi sedikitnya 128 orang yang tersebar di berbagai negara, terutama di negara benua Afrika. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, varian baru COVID-19 Omicron telah menyebar di berbagai negara, satu diantaranya negara di benua Asia, Hong Kong. Varian ini disebut 5 kali menular lebih cepat. Lalu bagaimana respon masyarakat menghadapi COVID varian baru ini? Berikut liputannya. Jujur takut, tapi tetap harus meningkatkan kewaspadaan gitu. Jaga tetap protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Dan juga itu kan yang harus dilakukan masyarakat ya. Dan untuk yang dilakukan pemerintah juga saya meminta untuk menutup akses masuk dari bandara khususnya untuk orang-orang yang pernah tinggal di wilayah Afrika Selatan atau juga orang Afrika Selatan itu sendiri. Karena yang saya tahu Omicron itu asalnya dari Afrika Selatan seperti itu. Pernah dengar sih, pernah baca berita juga katanya ada virus COVID varian baru ya. Omicron kalau nggak salah namanya ya. Kalau ngeri sih enggak ya, karena sebelum-sebelumnya juga banyak varian-varian baru. Cuman ya intinya dari kitanya aja sesuai protokol kesehatan ya, kesehari-hariannya itu. COVID varian baru sih belum dengar sih, belum dapat info sih beritanya. Antisipasinya sih lebih aware aja sih, lebih ya kita ya self reminder diri sendiri lah untuk pakai masker, 3M lah, apa yang pemerintah anjurkan itu aja sih. Ya, untuk membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam antisipasi masuknya varian baru COVID-19 Omicron ke Indonesia, sudah terhubung bersama kami Profesor Dr. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Selamat sore, Profesor Zubair. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Baik, Pak Zubair, ini berbicara mengenai COVID-19 atau varian baru COVID-19 Omicron yang sedang diperbincangkan. Dan informasinya, varian ini masih dalam tahap penelitian. Banyak bermacam-macam sekali informasi yang menyebar, Prof. Sebenarnya informasi resmi seperti apa sih Omicron ini? Apakah betul berbahaya atau seperti apa? Iya, berbahaya dari sisi lebih cepat menyebar, menular. Namun dari sisi yang menyebabkan kematian tidak begitu. Jadi data yang ada sampai sekarang yang dari Afrika Selatan menunjukkan bahwa gejalanya relatif lebih ringan. Terus terutama capek, lelah, letih. Namun gejala seperti anosmia, kehilangan panca indera itu tidak ditemukan. Baik. Kemudian kalau melihat Afrika Selatan sendiri, negara yang paling banyak kasus Omicronnya ini ternyata naik, jelas naik, namun tidak terlalu pesat ya. Dari 23 November itu ada 868 kasus, terus naik jadi 1.275, naik 2.465, tanggal 27 November 3.220, jelas naik, namun
karenanya tidak melonjak banget dan Oke. yang meninggal sedikit sekali. Baik, kalau dibicarakan tadi lebih berbahaya atau tidaknya, tidak ada informasi atau data yang menyebutkan, hanya memang diprediksi lebih cepat penularannya ya Prof ya, sama seperti Delta kemarin. Kalau bicara soal penyebarannya lebih cepat, ini kaitannya erat dengan bed occupancy rate begitu ya, bagaimana kita mempersiapkan fasilitas kesehatan yang cukup begitu. Nah, berkaca dengan varian Delta kemarin, apa persiapan yang sudah dilakukan oleh Satgas COVID-19 untuk ini? Iya, BOR itu kan kalau pasien dirawat, sedangkan kita tahu aturan pemerintah yang dirawat, kalau yang ringan-ringan sekali ya tidak dirawat di rumah saja. Kecuali kalau misalnya kalau di ronsen ada pneumonia atau kalau walaupun ada keluhan namun kalau saturasi oksigennya rendah banget, jadi baru perlu dirawat. Jadi dan Indonesia sekarang sedang rendah-rendahnya kasus COVID-19 ini, jadi yang rumah sakit sepi, kemudian positivity rate Indonesia juga rendah banget, kurang dari 1,5%. Kalau tingkat kita dulu pernah 44%, kemudian Jakarta bahkan 0,4%. Jadi risiko penularan di Indonesia amat rendah. Jadi menurut saya kita memang perlu waspada, namun tidak usah panik. Perlu waspada namun tidak usah panik. Masih bicara mengenai varian Omikron ini yang membuat ya perbincangan di berbagai kanal begitu, utamanya media sosial, Prof, untuk bisa mengklirkan saja ini apa yang perlu masyarakat siapkan dalam ya menjaga agar Omikron ini tidak sampai ke Indonesia. Yes, begini, kita memang harus monitor evaluasi ketat harian. Kita kan gampang sekali mendapatkan data baik dari Indonesia maupun data negara-negara lain. Jadi selama kasus kita di Indonesia ini masih rendah banget, sehari kita nggak ada 500 kasus baru seluruh Indonesia. Jadi peningkatannya masih seperti biasa, kadang-kadang melandai, kadang-kadang naik sedikit, namun kasusnya tidak meningkat cepat. Jadi selama kita melakukan apa yang diaturan pemerintah, saya kira kemungkinan lonjakan kasus di Indonesia sedikit. Walaupun tentu harus dengan catatan bahwa sekarang ini kita punya banyak negara tetangga yang kasusnya jauh lebih tinggi dari kita. Jadi Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar, Thailand, dan juga beberapa negara lain itu, Korea Selatan itu artinya masih ada kemungkinan walaupun bukan Omikron, misalnya varian Delta masuk Indonesia, masih mungkin. Namun dengan catatan bahwa tidak perlu terlalu khawatir karena sekali lagi Indonesia sekarang lagi positivity rate lagi rendah-rendahnya. Baik, berarti kita juga tidak boleh lengah dengan varian Delta yang masih ada ya Prof ya. Untuk varian Omikron ini apakah ada anjuran untuk masyarakat yang sudah divaksin 2 kali untuk menambah vaksinnya atau vaksin booster, Prof? Iya, mengenai vaksin booster tidak usah ada Omikron. Dengan varian Delta pun kita perlu booster. Ya, kan booster itu sudah dikerjakan oleh pemerintah untuk tenaga kesehatan. Jadi kalau ada kesempatan booster untuk masyarakat segera ambil. Baik, tapi sudah ada informasi Prof kalau varian Omikron ini bisa diberikan vaksin yang sama seperti varian Delta? Oh, bisa pada umumnya sifat umum dari virus ini paling mengurangi efektivitas. Namun tetap vaksin bisa menangkal. Namun efektivitasnya tidak setinggi yang lalu. Jadi kalau sudah 3 kali ya amat aman. Baik, terima kasih Profesor Dr. Zubairi Zurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia sudah bergabung bersama kami. Kuncinya harus tetap waspada ya Dok ya, meskipun kita masih berada di level yang rendah penyebaran COVID-19. Terima kasih banyak Prof, sehat selalu. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya, pemirsa, mencegah penyebaran varian baru COVID-19 Omikron ke Bali, Bandara Igusti Ngurah Rai memperketat pengawasan penumpang. Hingga saat ini belum ada penerbangan internasional yang tiba di Bali sejak dibuka Oktober 2021.
PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai terus memperketat setiap penumpang yang tiba maupun meninggalkan Bali. Pengetatan untuk mengantisipasi masuknya varian baru virus corona, Omikron. Namun hingga saat ini belum ada penerbangan internasional komersil yang datang dari luar negeri maupun yang akan berangkat ke luar negeri melalui Bandara Igusti Ngurah Rai. Kemudian yang kedua adalah medical flight. Sampai dengan saat ini belum ada ya. Sampai dengan saat ini belum ada jadwal penerbangan dari negara-negara memang terdeteksi oleh COVID-19 Omikron belum ada. Kemudian persyaratan penerbangan juga masih mewajibkan dalam artian wajib menggunakan tes PCR ataupun antigen tergantung dari jenis tergantung dari jumlah vaksin yang sudah mereka terima. Standar operasional diterapkan diantaranya syarat tes PCR maupun antigen, pemeriksaan thermal scanner, dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Varian Omikron pertama kali dilaporkan tim peneliti Afrika Selatan 24 November 2021. Pada 27 November 2021, WHO menyatakan varian Omikron menjadi varian of concern. Sebagai tindakan pencegahan, sejumlah negara dunia memberlakukan pembatasan perjalanan ke Afrika Selatan. Satgas COVID-19 di pintu masuk internasional diminta lebih sigap dalam mencegah masuknya varian Omikron. Masyarakat juga diminta untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, MNC News kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.